Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bikin Merinding. Hari ini, kami hadir dengan cerita yang syarat misteri sekaligus pelajaran hidup, berjudul Pesugihan Pedagang Sate dengan Pohon Keramat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian jadi yang pertama menikmati kisah-kisah menarik dari kami. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada seorang pedagang sate bernama Jerry, yang dikenal hampir seluruh warga kota. Setiap malam, lapaknya selalu ramai dipadati pelanggan yang rela mengantri demi mencicipi sate buatannya. Banyak yang berkata, sate Jerry punya rasa khas yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Gurih, manis, dan aroma bakarnya begitu memikat hingga siapapun yang melewatinya akan tergoda untuk mampir. Namun, di balik popularitasnya, ada cerita yang belum diketahui banyak orang. Jerry bukan hanya seorang pedagang sate biasa. 5 tahun lalu, ia hanyalah seorang penjual kecil yang bahkan sering pulang dengan kerugian. Tapi semua berubah sejak ia mulai berdagang di bawah pohon besar yang ada di dekat persimpangan jalan utama. Pohon itu, menurut warga setempat, keramat. Banyak yang menghindari tempat itu karena berbagai cerita mistis yang beredar. Namun Jerry tidak peduli. Baginya, tempat itu strategis, ramai dilewati orang, dan cukup teduh untuk membuka lapak sate. Suatu malam, seorang pelanggan setianya, Pak Darto, seorang sopir truk, menyadari sesuatu yang aneh. Ia sering mampir ke lapak Jerry untuk makan sate selepas mengantar barang keluar kota. Namun malam itu, ia merasa ada yang berbeda. Saat Jerry sibuk melayani pelanggan, Pak Darto memperhatikan dari jauh. Ia melihat Jerry sempat berdiri di dekat pohon besar sebelum mulai membakar satenya. Gerakannya seperti berbisik atau berbicara pelan, tetapi tidak ada orang di sekitarnya. Pak Darto mencoba mengabaikan hal itu. Mungkin cuma kebiasaan orang berdoa sebelum kerja, pikirnya. Tapi rasa penasaran itu sulit ia tepiskan. Malam berikutnya, ia kembali lagi ke lapak Jerry. Kali ini, ia duduk lebih jauh, di sudut yang agak gelap, dan memperhatikan setiap gerak-gerik Jerry dengan saksama. Benar saja, sebelum membuka lapaknya, Jerry menghampiri pohon besar itu lagi. Kali ini, Pak Darto mendengar sesuatu yang lebih aneh. Suara gemerisik seperti dedaunan yang bergerak, padahal angin malam itu nyaris tidak bertiup. Sekilas Pak Darto merasa melihat bayangan hitam tinggi yang muncul di dekat Jerry. Tetapi ketika ia mengedipkan mata, bayangan itu sudah menghilang. Pak Darto tidak berani bertanya langsung. Ia hanya menatap Jerry dengan penuh rasa penasaran. "Mas Jerry, satenya kok makin enak aja tiap malam? Ada rahasia resep baru ya?" tanyanya, mencoba basa-basi sambil menyembunyikan rasa curiga. Jerry tertawa kecil. "Ah, Pak Darto bisa aja. Rahasianya cuma kerja keras dan bahan segar kok," jawabnya santai. Tapi di balik senyumannya, ada sesuatu di mata Jerry yang tampak tidak biasa. Seperti ada beban berat yang sedang ia pikul, tetapi ia berusaha menutupinya. Malam itu, setelah selesai makan, Pak Darto pulang dengan pikiran yang tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Jerry. Namun, seperti kebanyakan warga lainnya, ia memilih untuk tidak terlalu banyak bertanya.
Lagi pula, siapa yang peduli? Sate Jerry memang enak, dan itu saja sudah cukup bagi banyak orang. Di sisi lain, Jerry sendiri tidak bisa sepenuhnya tenang. Meski ia menikmati kesuksesannya, setiap kali ia berdiri di dekat pohon besar itu, ada rasa takut yang mulai menyelinap ke dalam hatinya. Pohon itu memang menjadi awal dari semua keberuntungannya. Tetapi ia tahu betul bahwa apa yang ia lakukan tidak sepenuhnya benar. Setiap malam, ia harus memberikan sesuatu sebagai persembahan di bawah pohon itu. Awalnya, hanya makanan kecil seperti nasi dan lauk. Namun, ada perasaan aneh setiap kali ia menyelesaikan ritualnya. Seperti ada sosok yang mengawasinya dari kegelapan. Malam semakin larut, dan setelah semua pelanggan pergi, Jerry duduk di bangku kayu kecil di dekat gerobaknya. Ia menatap pohon besar itu dalam diam. Pikiran tentang apa yang telah ia lakukan selama ini terus menghantui dirinya. Apa aku sudah terlalu jauh? Gumamnya pelan, tapi ia tidak punya pilihan. Kesuksesan ini adalah segalanya bagi keluarganya. Tanpa penghasilan dari lapaknya, bagaimana ia bisa menghidupi istri dan anaknya? Suara gemerisik dari pohon itu membuat Jerry tersentak. Ia menoleh, berharap itu hanya suara angin. Tapi pohon itu diam. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berubah. Hanya kegelapan malam yang semakin pekat. Jerry menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Ia sadar, ada harga yang harus ia bayar untuk semua yang ia miliki sekarang. Hanya saja, ia belum tahu seberapa besar harga itu. 5 tahun yang lalu, kehidupan Jerry jauh berbeda. Dia bukanlah seorang pedagang sate terkenal yang bisa mendapatkan penghasilan besar setiap hari. Sebelum mendirikan lapak satenya yang kini terkenal, Jerry hanyalah seorang pedagang kaki lima biasa yang seringkali pulang dengan kantong kosong. Bersaing dengan pedagang lain, terutama mereka yang memiliki resep sate yang lebih baik dan lebih terkenal, membuat perjuangannya terasa sangat berat. Jerry tinggal di sebuah rumah sederhana bersama Sofia, istrinya yang setia, dan anaknya yang masih kecil, Dara. Mereka bertiga tinggal di sebuah rumah kayu kecil di pinggir kota. Keadaan ekonomi mereka pas-pasan, bahkan seringkali harus menunda membeli kebutuhan pokok demi bisa memenuhi biaya pendidikan Dara. Setiap pagi, Jerry bangun lebih awal, menyiapkan bumbu sate, dan pergi ke pasar untuk membeli daging segar. Lapaknya hanya terletak di sudut jalan yang jarang dilewati orang, dan hanya sedikit pembeli yang mampir. Biasanya, dia hanya bisa menjual sedikit porsi sate, dan seringkali harus menanggung kerugian karena sisa daging yang tidak laku. Sofia selalu mendukung Jerry dalam segala hal, meskipun keadaan sulit. Jerry, yang penting kita berusaha. Tuhan tidak tidur, kata Sofia dengan senyum manis di wajahnya. Meskipun penuh dengan kesulitan, Sofia selalu berusaha memberikan semangat kepada Jerry setiap kali ia merasa putus asa. Namun meski begitu, Jerry bisa merasakan kekhawatiran yang mulai tumbuh di wajah istrinya. Sofia khawatir tentang masa depan keluarga mereka. Suatu malam, setelah lapaknya sepi tanpa pembeli, Jerry merasa kelelahan luar biasa. Ia duduk termenung di bangku kayu lapaknya, menatap tumpukan sate yang belum laku. Bagaimana kalau aku terus begini? Apa aku akan selalu hidup seperti ini? Gumamnya pada diri sendiri.
rasa frustasi mulai merasuki pikirannya. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga dan tidak bisa memberikan yang terbaik untuk Sofia dan Dara. Saat itulah, Jerry teringat tentang pohon besar di dekat persimpangan. Warga desa sering berbicara tentang pohon itu yang konon dihuni oleh jin. Ada cerita bahwa siapapun yang memiliki keberanian untuk mendekatinya dan meminta sesuatu dengan tulus bisa mendapatkan bantuan. Tapi cerita itu terasa seperti legenda belaka dan Jerry tidak pernah mempercayainya. Namun malam itu, ketika semua harapan tampaknya telah hilang, rasa penasaran dan keputusasaan memaksanya untuk mendekati pohon besar itu. Dengan langkah ragu, Jerry berjalan ke arah pohon. Perasaan cemas menyelimuti hatinya. Ia tidak tahu apa yang sedang ia lakukan, tetapi ia merasa bahwa hanya ada satu cara untuk mengubah hidupnya. Ketika ia tiba di bawah pohon, suasana malam terasa semakin sepi. Tidak ada suara angin, hanya suara deru napas Jerry yang terdengar jelas di telinganya. Jerry menunduk, mencoba meraih ketenangan. Tuhan, jika ada jalan untuk keluarga kami, tolong tunjukkan. Aku siap berjuang lebih keras lagi, katanya dalam hati. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya, tetapi rasa putus asa itu membuatnya ingin mencoba segala cara. Tiba-tiba, udara sekitar pohon itu terasa berbeda. Angin berhembus pelan, dan daun-daun pohon bergerak meski tidak ada angin yang datang. Jerry merasa tubuhnya bergetar. Ia mendongak, dan di sana, di tengah kegelapan, berdiri sosok tinggi dengan jubah hitam yang memantulkan cahaya rembulan. Sosok itu tersenyum, senyum yang dingin dan penuh misteri. "Jerry, kamu datang tepat waktu." Suara berat dan dalam itu menggetarkan hati Jerry. Sosok itu tidak bergerak, tetapi Jerry merasa bahwa ia sedang dilihat, diawasi dengan tajam. Siapa kamu?" tanya Jerry, suara gemetar. Ia merasa takut, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorong untuk bertanya lebih jauh. "Aku jin yang menjaga pohon ini. Aku bisa memberimu apa yang kamu inginkan," jawab sosok itu dengan suara yang lebih dalam. "Kekuatan, kekayaan, atau apapun yang dapat mengubah nasibmu. Tetapi setiap pemberian memiliki harga." Jerry merasakan ketegangan dalam kata-kata jin tersebut. Ia terdiam sejenak, berpikir keras. Wajah Sofia dan Dara muncul dalam pikirannya. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka, dan kesempatan itu tampak seperti jawaban dari semua penderitaannya. "Apa harga yang harus kubayar?" tanya Jerry, dengan suara sedikit lebih mantap meski masih penuh keraguan. Jin itu tersenyum lagi, senyuman yang lebih lebar kali ini. "Persembahan. Setiap kali kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus memberikan sesuatu sebagai gantinya. Tidak ada yang gratis, Jerry. Setiap pemberian ada bayarnya." Jerry mencerna kata-kata itu. Tentu saja, dia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar gratis. Namun saat itu ia merasa begitu putus asa, hingga ia rela melakukan apa saja. "Aku ingin lapak sate yang ramai. Aku ingin bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku," jawabnya, hampir tanpa berpikir lagi. Jin itu mengangguk pelan. "Kesepakatan telah dibuat. Ingat, Jerry, harga yang harus kamu bayar akan datang waktunya." Dengan satu gerakan tangan, sosok jin itu menghilang begitu saja, meninggalkan Jerry yang berdiri terpaku di bawah pohon besar.
Keheningan kembali menyelimuti malam itu, dan Jerry merasa tubuhnya seperti diselimuti oleh ketenangan yang luar biasa. Tanpa ia sadari, sebuah perubahan besar akan datang dalam hidupnya. Namun, perubahan itu tidak hanya datang dengan kebaikan. Ada harga yang harus dibayar. Jerry hanya belum tahu apa yang akan menantinya. Ia kembali ke rumah dengan hati yang sedikit lebih ringan, tanpa mengetahui bahwa keputusan malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Esok harinya, Jerry terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Meskipun tubuhnya merasa lelah, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Seperti ada sebuah kekuatan tersembunyi yang membuatnya merasa lebih yakin. Pikirannya masih terbayang pada kejadian semalam, pohon besar, jin dengan jubah hitam, dan janji yang dibuat. Saat ia membuka mata dan melihat wajah Sophia yang sedang memasak di dapur, Jerry merasa sedikit bersalah. Apakah aku melakukan hal yang benar? Pikirnya. Namun, rasa takut akan masa depan yang suram dan kebingungannya tentang bagaimana melanjutkan hidup membuatnya merasa seolah-olah tidak punya pilihan. Sophia, ini waktunya, gumamnya pelan dalam hati. Ia merasa seolah ada kekuatan yang menariknya menuju jalan yang tidak bisa ia hindari. Ia tahu, perjanjian yang baru ia buat semalam bisa jadi adalah jalan keluarnya. Aku harus coba. Pagi itu, ketika ia membuka lapaknya di sudut jalan, udara terasa lebih segar. Jerry bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda di sekitarnya. Ada perasaan bahwa sesuatu besar sedang menanti. Pelanggan mulai berdatangan lebih cepat dari biasanya. Jerry bahkan sempat heran melihat beberapa wajah asing yang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi sate di lapaknya. Ada semacam magnet yang menarik orang-orang menuju tempatnya. Entah bagaimana, sate yang ia buat terasa lebih lezat dari biasanya. Sore itu, saat Jerry sedang melayani pelanggan dengan penuh semangat, ia tiba-tiba merasakan sebuah kehadiran yang menggetarkan tubuhnya. Ia menoleh ke arah pohon besar di ujung jalan, tempat ia pernah bertemu jin malam sebelumnya. Di sana, ia melihat sosok yang sama, berdiri di balik bayang-bayang pohon. Jin itu muncul di hadapan Jerry dengan wajah yang lebih serius, namun tetap dengan senyum dingin yang mengerikan. Jerry, kamu telah memulai perjalananmu. Suara jin itu terdengar lebih berat, lebih dalam dari sebelumnya. Tapi ingat, kesepakatanmu belum sepenuhnya dimulai. Aku akan membantumu, tapi kamu harus memenuhi bagianmu. Jerry hanya bisa menatap jin itu dengan mata penuh ketakutan dan kebingungannya. Aku sudah melihat perubahan, tetapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanyanya, suaranya hampir seperti bisikan. Untuk saat ini, lakukan seperti yang kamu lakukan kemarin. Jaga agar satemu tetap enak dan biarkan pelanggan datang. Namun malam ini, datanglah lagi ke pohon itu. Aku akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Jawab jin itu. Sebelum dengan cepat menghilang kembali ke dalam kegelapan, meninggalkan Jerry yang terdiam dengan perasaan penuh pertanyaan. Sejak hari itu, segala sesuatunya mulai berubah dengan cepat. Setiap malam, lapak sate Jerry semakin ramai. Pelanggan yang datang semakin banyak, bahkan mereka tidak segan untuk mengantre berjam-jam hanya untuk menikmati sate yang ia buat. Keuntungan mulai mengalir deras. Jerry membeli lebih banyak daging berkualitas, memperbesar lapaknya,
dan mulai mengubah hidupnya. Ia bahkan bisa membeli rumah yang lebih besar dan kendaraan yang lebih bagus, seperti yang ia impikan selama ini. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap malam setelah tutup dan saat malam mulai menyelimuti kota, Jerry kembali menuju pohon besar. Setiap kali ia berada di sana, ia merasakan perasaan aneh yang bercampur antara ketakutan dan keinginan untuk memenuhi janji yang telah ia buat. Di bawah pohon itu, jin selalu menunggunya, dan setiap kali pertemuan itu terjadi, semakin jelas bagi Jerry bahwa janji yang ia buat bukanlah sekadar persembahan berupa makanan atau barang. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia bayar. Suatu malam, saat Jerry datang ke pohon itu dengan rasa cemas, jin itu kembali muncul. Kali ini, ia tidak lagi hanya berdiri di bayang-bayang pohon. Ia sudah berada di hadapan Jerry, lebih nyata dari sebelumnya. Wajah jin itu kali ini lebih gelap, dan matanya seperti menatap langsung ke dalam jiwa Jerry. "Jerry, saatnya tiba," kata jin itu. Suaranya terdengar lebih berat dan serius dari sebelumnya. "Aku ingin sesuatu yang lebih berharga. Tidak cukup hanya dengan makanan atau barang. Persembahan kali ini lebih besar. Aku ingin darah manusia." Jerry terkejut mendengarnya. "Apa maksudmu? Aku tidak bisa melakukan itu," kata Jerry dengan suara gemetar. "Aku tidak bisa membunuh seseorang untuk sateku." Jin itu tertawa dingin, suaranya mengalir seperti angin malam. "Kamu yang memintanya, Jerry. Kamu yang membuat kesepakatan ini. Jika kamu ingin semuanya tetap berjalan seperti ini, kamu harus memberi lebih dari sekadar benda mati. Kamu harus memberi sesuatu yang hidup, sesuatu yang berharga." Jerry merasa tercekik, seperti ada batu besar yang menekan dadanya. "Tapi aku tidak tahu siapa yang harus. Aku tidak bisa," kata Jerry dengan suara pecah. Matanya mulai berkaca-kaca. Dalam hati, ia merasa terjebak dalam sebuah lingkaran tak terhindarkan. Jin itu mengangkat tangannya, dan sekejap mata Jerry berubah buram. "Jerry, jangan coba melawan takdirmu. Ingat, kamu yang memulai ini. Kamu yang memilih jalan ini. Aku hanya menuntut apa yang sudah menjadi hakku. Tunggulah malam ini, dan aku akan menuntut bagianmu." Malam itu, Jerry kembali ke rumah dengan perasaan yang berat. Ia tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan suara jin itu. Ia memandang wajah Sofia yang sedang tidur di sampingnya, tak bisa membayangkan betapa gelapnya jalan yang baru saja ia pilih. Namun, rasa takut dan rasa terikat pada perjanjian itu membuat Jerry merasa tak ada pilihan lain. Ia harus melakukannya, meskipun itu berarti mengorbankan nyawa seseorang. Dengan perasaan hancur, Jerry mulai merencanakan apa yang harus dilakukan. Tidak ada lagi jalan mundur. Setiap langkahnya semakin berat, dan ia hanya bisa berharap bahwa kesepakatan ini tidak akan menghancurkan segala yang telah ia bangun. Namun, sesuatu yang gelap mulai menyelimuti hidupnya, dan ia tahu bahwa ia harus segera memutuskan apakah ia akan memenuhi perjanjian itu, ataukah menanggung konsekuensi yang lebih besar. Malam itu, Jerry terjaga. Waktu berjalan begitu lambat. Setiap detik terasa berat, seolah dunia sedang menunggu keputusan besar darinya. Meski tubuhnya kelelahan, pikirannya tak bisa berhenti berputar. Ia memandang Sofia yang tertidur di sampingnya, wajahnya yang damai, tanpa tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dara juga tertidur lelap di kamarnya,
tak tahu bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Semua yang Jerry lakukan sekarang adalah untuk mereka. Tetapi semakin dalam ia terjerat dalam kesepakatan ini, semakin ia merasa kehilangan kendali. Pikiran Jerry terus teralihkan pada pertemuannya dengan jin malam sebelumnya. Kata-kata jin itu bergema di kepalanya. "Aku ingin darah manusia." Jerry tahu ini bukanlah ancaman kosong. Ia harus memenuhi tuntutan tersebut, atau segala hal yang telah ia raih akan hilang begitu saja. Bisnis sate yang berkembang pesat, rumah baru, dan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Semuanya bisa hilang dalam sekejap. Tapi yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa jin itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ada harga yang harus dibayar. Jerry merasa hatinya terbelah. Ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan apa yang diminta jin, hidupnya akan kembali seperti dulu. Miskin, penuh kekhawatiran, dan tanpa harapan. Namun, di sisi lain, ia tak bisa menutupi kegelisahannya. Ia tidak bisa membayangkan dirinya harus mengorbankan nyawa seseorang, apalagi nyawa orang yang tidak dikenal. "Jika aku melawan, aku akan kehilangan semuanya," pikirnya. "Tapi jika aku melakukannya, aku akan menjadi monster." Pagi harinya, Jerry merasa tubuhnya lemas. Ia tak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Sofia mencatatkan kekhawatirannya melihat Jerry yang terlihat lebih lelah dari biasanya. "Jerry, kamu kenapa? Kamu kelihatan seperti tidak tidur semalam," tanyanya dengan nada cemas. Jerry hanya tersenyum tipis, mencoba menutupi kebingungannya. "Aku hanya capek, Sofia. Bukan apa-apa," jawabnya dengan suara datar. "Aku akan baik-baik saja." Namun hatinya merasa berat. Setiap kali melihat Sofia, ia merasa seperti mengkhianati orang yang paling ia cintai. Ia ingin menceritakan semuanya, ingin membebaskan dirinya dari beban ini. Tapi Jerry tahu bahwa jika ia mengatakan yang sebenarnya, itu akan menghancurkan seluruh hidupnya dan hidup keluarganya. Sofia tak akan bisa menerima kenyataan ini. Dara pun tak akan mengerti mengapa ayahnya harus mengorbankan orang lain demi memenuhi janji yang dibuatnya dengan jin. Sore itu, setelah menutup lapaknya, Jerry berjalan menuju pohon besar. Langkahnya berat, seakan setiap kaki yang ia angkat menuju pohon itu adalah langkah menuju kehancuran. Hati Jerry terasa terjepit oleh ketakutan dan penyesalan. Tetapi ia tak punya pilihan lain. Ia sudah terperangkap dalam perjanjian ini, dan hanya ada dua jalan yang bisa ia pilih: memenuhi tuntutan jin atau menghadapi akibat dari menolak. Saat ia tiba di bawah pohon besar itu, ia merasakan udara yang dingin menyelimuti tubuhnya. Pohon itu yang dulu hanya tampak biasa, kini tampak lebih menakutkan. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat mengamati setiap gerakannya. Di bawah pohon itu, jin itu muncul lagi, dengan wajah yang lebih menakutkan dari sebelumnya. "Kamu datang juga." Suara jin itu terdengar serak dan berat, seperti suara angin yang menggerakkan cabang-cabang pohon. "Sekarang, saatnya membayar." Jerry menelan ludah. Bibirnya kering. Aku sudah datang, tapi aku tidak tahu bagaimana cara melakukannya," katanya. Suaranya hampir tidak terdengar. Jin itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, sebuah bayangan gelap muncul di depan Jerry. Seorang pria yang tampaknya tak tahu apa yang akan menimpanya. Pria itu mengenakan pakaian biasa dan berjalan dengan langkah ragu.
seperti seseorang yang sedang mencari tempat untuk berteduh. Jin itu menatap Jerry, matanya tajam. Inilah orangnya, cukup berdarah, cukup untuk membayar apa yang kamu janjikan. Jerry terkejut, tubuhnya hampir gemetar. Tunggu, aku tidak bisa membunuhnya. Teriaknya, suaranya tercekat. Aku tidak bisa melakukan itu, ini tidak benar. Tidak ada yang salah, Jerry. Kamu ingin semua ini, bukan? Kata Jin itu dengan nada dingin. Kamu ingin hidup yang lebih baik. Semua ini hanya akan terjadi jika kamu memenuhi bagianmu dari kesepakatan. Satu nyawa sebagai pembayaran. Jerry terpaku. Matanya menatap pria itu yang tampaknya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Di dalam dirinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan kotor yang mengalir dalam darahnya. Perasaan seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia merasa seperti berada di ambang kehancuran. Di satu sisi, ia ingin melarikan diri. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa jika ia menolak, semuanya akan hilang. Pria itu berjalan lebih dekat, dan Jerry bisa melihat ketakutan di wajahnya, seperti ia merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Jerry, suara Jin itu terdengar lebih mengancam. Tidak ada jalan keluar, pilihanmu sudah ada di depanmu. Jerry merasa air mata mulai mengalir di matanya. Ia menatap pria itu, merasakan ketakutan yang sama. Aku tidak bisa melakukan ini, bisiknya, suaranya pecah. Aku tidak bisa membunuhnya. Tapi Jin itu hanya tersenyum dingin. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir, Jerry. Kamu sudah memilih jalan ini. Sekarang, bayar harga yang harus kamu bayar. Jerry terjatuh di tanah. Kepalanya berputar. Matanya berkunang-kunang. Ia ingin melarikan diri, tetapi langkahnya terasa berat, terikat pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Jin itu menatapnya dengan penuh amarah, dan Jerry merasakan keputusasaan yang luar biasa. Satu-satunya cara untuk keluar dari sini adalah dengan memenuhi janji itu. Tapi hati nuraninya menjerit. Apakah dia bisa melakukan ini? Apakah dia bisa mengorbankan hidup seorang manusia demi keluarganya? Jerry terbaring lemah di bawah pohon besar, napasnya terengah-engah. Hatinya penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Semua yang terjadi terasa seperti mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. Di depannya, Jin itu berdiri dengan tatapan dingin yang tidak menunjukkan sedikit pun empati. Semua harapannya, semua kebaikan yang ia impikan untuk dirinya dan keluarganya, kini terasa rapuh dan mudah hancur dalam sekejap. Jerry, suara Jin itu menggema, menggetarkan tubuhnya. Waktu kamu hampir habis. Keputusanmu harus diambil sekarang. Aku sudah memberimu semua yang kamu inginkan. Dan sekarang, aku menuntut bayarannya. Jerry menatap pria yang berdiri di hadapannya. Wajahnya penuh ketakutan. Pria itu tampak tak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tapi Jerry tahu, keputusan yang ia ambil akan menentukan masa depannya. Hatinya menjerit. Aku tidak bisa melakukannya. Suara hatinya bergema begitu keras hingga ia hampir bisa mendengarnya. Namun, di sisi lain, ia merasa tak ada jalan keluar selain memenuhi tuntutan Jin itu. Jika aku menolak, aku kehilangan segalanya, pikirnya. Gemetar. Aku akan kembali ke kehidupan yang buruk ini. Semua yang telah aku perjuangkan selama ini,
semua yang Sophia dan Dara impikan akan hancur. Jerry menggigit bibirnya, memegang kepalanya seolah ingin menghentikan suara-suara yang bergejolak di dalam dirinya. Apakah ia akan mengorbankan seorang pria yang bahkan tidak ia kenal demi kehidupan yang lebih baik? Rasa bersalah dan kebingungan semakin memenuhinya. Apakah ini benar? Apakah ini yang harus kulakukan? Tolong Jin, beri aku waktu. Aku tidak bisa melakukannya. Jerry berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Matanya terpejam, berharap semuanya akan hilang begitu saja. Namun Jin itu hanya tersenyum sinis. Matanya yang merah menyala bersinar tajam dalam gelap. Tidak ada waktu lagi, Jerry. Ingat, kamu yang membuat kesepakatan ini. Aku sudah memberikan segala yang kamu inginkan. Sekarang, saatnya menunaikan janji. Seketika, rasa sakit yang teramat sangat menjalar di seluruh tubuh Jerry. Sebuah tekanan seakan datang dari segala arah, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Kepala Jerry terasa sangat berat, matanya berkunang-kunang. Sakit itu datang begitu mendalam, meresap hingga ke dalam tulang-tulangnya. Seolah seluruh tubuhnya sedang dihancurkan oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. "Apa yang kamu lakukan?" teriak Jerry, tubuhnya menggigil. "Aku sudah melakukan semuanya. Kenapa ini harus terjadi?" Jin itu hanya berdiri diam, tatapannya tidak berubah, seperti seorang hakim yang tak peduli dengan ratapan terdakwa. "Kamu harus membayar, Jerry. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir yang sudah digariskan untukmu." Jerry merasa matanya mulai terbuka sedikit demi sedikit, meskipun tubuhnya sangat lelah dan penuh rasa sakit. Ia merasa seperti terhimpit di antara dua dunia. Dunia nyata yang penuh dengan orang yang ia cintai, dan dunia yang dihuni jin yang tak bisa ia lari darinya. Dalam kebingungannya, ia memandang pria yang berdiri di depannya, yang tampaknya hanya terdiam tanpa tahu apa yang akan menimpa dirinya. Dengan suara tertahan, Jerry berbisik, "Aku tidak bisa. Aku tidak bisa membunuhnya." Jin itu tidak merespons, hanya menatapnya dengan tatapan yang tajam dan penuh amarah. "Kamu tidak punya pilihan, Jerry. Kamu sudah melangkah ke dalam dunia ini. Semua yang kamu miliki adalah hasil dari kesepakatan ini. Semua kebahagiaan itu datang dengan harga. Harganya adalah nyawa." Jerry merasakan panas yang menyengat di dadanya, seakan seluruh tubuhnya sedang terbakar. Ia memandang pria yang masih berdiri di depannya dengan wajah bingung. "Tolong, kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku tidak bisa melakukan ini." Jerry menangis. Air matanya mengalir begitu saja. Jin itu tiba-tiba mengangkat tangannya, dan seketika, rasa sakit itu mereda. Namun Jerry merasa jiwanya semakin hampa. Sebuah perasaan asing mengalir dalam dirinya, sebuah kekosongan yang semakin besar. Ia mulai merasakan sesuatu yang sangat kuat mengendalikan dirinya, sesuatu yang lebih besar dari rasa takut atau penyesalan. "Jerry," suara Jin itu terdengar lembut, tapi penuh dengan kekuatan. "Jangan berpura-pura, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Jerry merasakan jantungnya berdegup kencang. Perasaan itu, perasaan gelap yang semakin kuat, mulai menguasai pikirannya. Ia tahu, jika ia tidak melakukannya, ia akan kehilangan semuanya. Tetapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang menjerit untuk berhenti, untuk melepaskan diri dari cengkeraman jin ini. Tiba-tiba,
sebuah ide muncul dalam benaknya. Bukan keputusan mudah, tetapi mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari perjanjian ini tanpa membayar harga yang begitu mengerikan. Aku tidak akan membunuhnya. Suara Jerry terputus, tubuhnya menegang, seolah-olah ia sudah memutuskan. Tapi aku tahu cara untuk memenuhi janji ini tanpa harus mengorbankan nyawa. Jin itu terdiam sejenak, tampaknya mempertimbangkan kata-kata Jerry. "Apa yang kamu maksud?" Tanyanya dengan nada yang lebih tenang, meskipun masih terkesan mengancam. Jerry menarik napas dalam-dalam, matanya penuh tekad. "Aku akan menyerahkan segalanya. Aku akan menyerahkan hidupku, bukan dengan membunuh, tetapi dengan mengorbankan diriku sendiri. Aku yang akan menanggung semua akibatnya. Aku akan menjadi pesakitan. Aku yang akan menjadi bayaran dari semua yang telah aku dapatkan." Jin itu memandangnya dengan tatapan kosong, tetapi Jerry bisa merasakan bahwa Jin itu mulai goyah. "Kamu benar-benar yakin?" tanya Jin itu, suara yang lebih lembut dan penuh curiga. Jerry mengangguk dengan kuat, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. "Aku tidak bisa lagi menjadi monster. Aku akan menanggung semua yang harus aku bayar, tetapi bukan dengan cara seperti ini." Jin itu terdiam lama, dan saat Jerry merasa seolah-olah waktunya sudah habis, Jin itu akhirnya mengangguk perlahan. "Baiklah Jerry, kamu memilih jalan yang sulit, tetapi jika itu yang kamu pilih, aku tidak akan menghalangi." Namun sebelum Jin itu menghilang, ia memberi peringatan terakhir. "Tapi ingat, kesepakatan ini belum selesai. Harga yang kamu pilih akan datang, dan kamu harus siap membayar. Tidak ada jalan yang benar-benar bebas dari konsekuensi." Saat Jin itu menghilang, Jerry merasa tubuhnya kembali tenang, meskipun masih terbayang bayangan kelam yang menunggu. Namun, saat itu juga ia tahu bahwa ia telah memilih jalannya sendiri. Jalan yang penuh dengan pengorbanan, tapi tanpa mengorbankan jiwa lain. Setelah malam itu, Jerry merasa tubuhnya kelelahan. Ia sudah membuat keputusan besar, sebuah pengorbanan yang mengubah segala hal dalam hidupnya. Namun, meskipun ia tidak membunuh pria itu, meskipun ia memilih untuk mengorbankan dirinya, Jerry merasa tidak ada rasa lega yang datang. Sebaliknya, perasaan berat yang menggerogoti hatinya semakin dalam. Setiap malam, ia terjaga, gelisah, dihantui bayangan-bayangan gelap yang datang bersama janji yang telah ia buat. Hari-hari berlalu, dan meskipun hidupnya tampak tetap berjalan normal, ada sesuatu yang aneh. Bisnis sate yang dulu berkembang pesat, kini mulai terasa seperti beban yang terus menggerogoti dirinya. Pelanggan datang, tetapi tidak seperti dulu, hanya sedikit, dan mereka seringkali tampak tidak puas dengan rasa sate yang pernah menjadi kebanggaan lapaknya. Jerry merasa ada yang salah, dan perasaan itu semakin kuat seiring waktu. Sofia mulai khawatir dengan perubahan pada suaminya. Ia melihat Jerry menjadi lebih pendiam dan jauh, tidak seperti pria yang dulu selalu ceria dan penuh semangat. Ia seringkali terbangun di malam hari untuk menemukan Jerry duduk di tepi jendela, tatapannya kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Sofia mencoba berbicara, tetapi Jerry selalu menghindar. "Ada apa denganmu, Jerry?" Sofia bertanya dengan cemas, menyentuh bahu suaminya yang kaku. "Kamu berubah. Apa yang terjadi? Apakah semuanya baik-baik saja?"
Jerry menarik napas panjang, menatap Sofia dengan mata yang tampak lelah. "Aku hanya capek, Sofia," jawabnya pelan. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Namun, Sofia merasa ada yang disembunyikan. Ia tahu suaminya bukan seperti ini sebelumnya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh, meskipun Jerry terus menepis kekhawatirannya. Setiap kali ia menanyakan lebih dalam, Jerry hanya menjawab dengan kata-kata yang menghindar. Namun perasaan aneh itu tidak berhenti begitu saja. Sore itu, ketika Jerry sedang menyiapkan sate di lapaknya, ia merasakan sebuah tatapan yang mengarah padanya. Ia menoleh dan melihat seorang pria yang berdiri di ujung jalan, menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Ada sesuatu yang tidak biasa dari pria itu. Ia mengenakan pakaian lusuh, rambutnya kusut, dan wajahnya tampak pucat. Jerry merasa jantungnya berdegup kencang saat mata mereka bertemu. Pria itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan tatapan kosong, seperti sedang menunggu sesuatu. Jerry merasa keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Apa yang terjadi? Mengapa pria itu menatapnya dengan begitu intens? Beberapa detik kemudian, pria itu berbalik dan berjalan menjauh. Jerry ingin memanggilnya, tetapi tubuhnya seperti beku, tidak bisa bergerak. Ia merasakan sesuatu yang menggelisahkan dalam dirinya, sebuah perasaan tak enak yang seolah menyelimuti seluruh tubuhnya. Tak lama setelah pria itu pergi, Jerry merasa ada perubahan dalam dirinya. Tubuhnya terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang tertanam dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan. Semakin lama, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Setiap kali ia melihat orang-orang di sekitarnya, ia merasa seperti ada yang mengawasi. Seperti ada mata yang tidak terlihat mengawasi setiap langkahnya. Malam harinya, Jerry terjaga. Ia mendengar suara-suara halus dari luar rumah. Suara itu datang seperti bisikan angin, tetapi ada sesuatu yang sangat janggal dalam getaran suara itu. Jerry merasakan tubuhnya mulai kaku. Ia bangun dan membuka jendela, namun tak ada apa-apa di luar. Suara itu berhenti, tetapi perasaan cemas tetap menghinggapinya. Di luar jendela, ia melihat sesuatu yang bergerak cepat di bawah cahaya bulan. Sebuah bayangan gelap yang tampaknya berjalan mengarah ke pohon besar di ujung jalan. Jerry merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Apakah itu jin? Apa yang terjadi dengan dirinya? Ia tak bisa lagi menunda-nunda. Ia harus menemui jin itu, harus menghadapinya. Meskipun perasaan takut itu semakin menggerogoti jiwanya. Jerry tahu bahwa perjanjian yang ia buat belum selesai, dan harga yang ia bayar tidak berhenti hanya dengan pengorbanan yang telah ia lakukan. Ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. Dengan langkah yang berat, Jerry menuju pohon besar itu. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan langkahnya terdengar nyaring di jalan yang sunyi. Di bawah pohon besar, jin itu sudah menunggunya, berdiri dengan tubuh tinggi dan bentuk yang samar-samar, seperti bayangan yang tidak pernah bisa benar-benar terlihat. "Jerry," suara jin itu terdengar, lebih dalam dari sebelumnya, penuh dengan kekuatan yang membuat tanah di sekitar mereka bergetar. "Kamu telah memilih jalan yang sulit, tetapi pengorbananmu belum selesai." Jerry merasakan tubuhnya menegang. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara gemetar. "Aku sudah memenuhi bagian kesepakatan itu. Aku sudah memilih untuk mengorbankan diriku sendiri." Jin itu mengangkat tangan,
dan dalam sekejap, sebuah bayangan gelap muncul di hadapan Jerry. Itu adalah sosok yang ia kenal, pria yang sebelumnya ia lihat berdiri di ujung jalan. Tapi kali ini, pria itu terlihat lebih nyata, lebih dekat, seolah-olah ia telah diambil dari dunia nyata dan dibawa ke dunia jin. Ini adalah bayaran terakhir, Jerry. Suara jin itu menggetarkan seluruh tubuhnya. Pengorbananmu belum cukup. Kamu harus menyerahkan lebih banyak lagi. Jerry merasa tubuhnya mulai gemetar. Tidak ada lagi yang bisa kuberikan, teriaknya, merasa kebingungannya semakin mendalam. Aku sudah melakukan semuanya. Aku sudah mengorbankan hidupku. Apalagi yang kamu inginkan? Jin itu menatapnya dengan tatapan tajam, seolah-olah menilai setiap kata yang keluar dari mulut Jerry. Semua yang kamu miliki, semuanya adalah hasil dari perjanjian ini. Setiap tetes darah yang kamu teteskan, setiap langkah yang kamu ambil, telah membawa kamu lebih dalam ke dalam dunia ini. Kamu tidak bisa keluar dari sini, Jerry. Tidak ada yang bisa keluar. Jerry merasa tubuhnya semakin lemah. Semakin banyak ia berusaha melawan, semakin banyak pula kekuatan jin itu menguasai dirinya. Ia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri lagi. Semua yang ia miliki, keluarganya, hidupnya, semuanya tampak rapuh dan hampa. Jerry, suara jin itu kembali menggema, menembus jiwanya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Harga yang harus kamu bayar sudah ada. Kamu tidak bisa menolaknya lagi. Jerry menatap pria itu, yang kini tampak semakin jelas di hadapannya. Ia tahu bahwa ia telah mencapai titik tak terelakkan. Bayangan itu bukan lagi sebuah ancaman dari luar dirinya, tetapi sesuatu yang telah merasuk ke dalam dirinya. Jerry tahu perjanjian ini belum berakhir, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar terjebak. Jerry terengah-engah, berdiri di depan jin itu dengan tubuh yang kaku dan perasaan yang semakin terhimpit. Hatinya berdetak kencang, darahnya berdesir. Semua yang ia ketahui kini terasa rapuh, seolah dunia ini hanya ilusi belaka. Jin itu berdiri di hadapannya dengan tatapan yang begitu tajam, menggetarkan seluruh tubuhnya, mengingatkannya bahwa ia terjebak dalam sebuah permainan yang tidak dapat ia menangkan. Tidak ada jalan kembali. Apa yang harus aku lakukan? Jerry berbisik, suaranya hampir tak terdengar, dipenuhi kebingungan yang mendalam. Aku sudah memberi segalanya, aku tidak bisa memberimu lebih lagi. Jin itu mengamati Jerry dengan tatapan penuh kebingungan, seakan menilai segala sesuatunya. Perlahan, ia melangkah maju, mendekat dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Setiap langkahnya terasa seperti bergetar di dalam hati Jerry, seolah-olah ia bisa merasakan setiap kilatan energi gelap yang mengalir dari tubuh jin itu. Kamu memang sudah memberikan banyak, Jerry. Namun, suara jin itu rendah dan dalam. Perjanjianmu belum selesai. Kamu menginginkan semua ini, bukan? Maka sekarang saatnya untuk membayar. Jerry merasakan tubuhnya mulai bergetar hebat. Ia tidak tahu apakah ia bisa bertahan lebih lama lagi. Pengorbanan yang telah ia pilih, menyerahkan dirinya, memilih untuk menanggung beban itu sendiri, ternyata tidak cukup untuk membuat jin ini pergi. Ia semakin tenggelam dalam rasa takut yang menghancurkan, tapi dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ada sesuatu dalam dirinya yang masih berjuang,
meski itu semakin pudar. Apalagi yang harus aku bayar, Jin? Jerry bertanya, suaranya penuh dengan keputusasaan. Aku sudah mengorbankan segalanya, keluarga, hidupku. Apalagi yang kamu inginkan? Jin itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Jerry. Kemudian, ia berkata dengan nada yang lebih berat, "Kamu harus mengerti, Jerry. Tidak ada yang bisa mendapatkan kekuatan tanpa membayar harga yang setimpal. Segala yang kamu nikmati, segala yang kamu terima, semua itu datang dengan konsekuensinya. Sekarang, aku tidak bisa hanya pergi begitu saja. Kamu harus memberikan lebih dari sekadar pengorbanan dirimu." Jerry merasa seluruh dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Setiap bagian dari tubuhnya ingin melawan, namun ia merasa semakin lemah. Jin itu semakin mendekat, dan Jerry merasa kesadaran dirinya mulai memudar. Tubuhnya terasa sangat berat. Semuanya seperti kabur, dan dalam keputusasaannya, ia merasakan ada kekuatan lain yang mulai menguasai dirinya. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar, mengganggu kesunyian yang mencekam itu. Suara Sofia, istrinya, yang terengah-engah memanggil namanya. "Jerry!" Sofia berlari ke arah Jerry, wajahnya tampak cemas. "Jerry, kamu di mana? Apa yang terjadi denganmu?" Jerry terkejut, seolah terbangun dari mimpi buruk. Melihat Sofia membuatnya merasa sejenak tenang, namun rasa takutnya masih ada. Ia merasa kebingungan, seolah dunia ini terbalik dan ia tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapi kenyataan ini. "Sofia, kamu harus pergi!" Jerry berteriak, tubuhnya hampir tak bisa digerakkan. "Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jin ini, ia tidak akan pergi begitu saja." Sofia berhenti sejenak. Kebingungannya berubah menjadi kekhawatiran. "Jerry, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Namun Jin itu mengangkat tangan dan tiba-tiba sebuah bayangan gelap melayang di atas mereka. Sofia terhuyung mundur, ketakutan. Jerry bisa merasakan keberadaan Jin itu dengan sangat kuat, meskipun tidak ada bentuk fisik yang jelas. "Jerry!" Suara Sofia terdengar memelas, penuh dengan kecemasan. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu seperti ini? Aku tahu ada yang salah." Jerry menatap Sofia. Matanya penuh dengan kebingungan dan rasa bersalah yang dalam. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Bagaimana bisa ia memberitahu Sofia bahwa ia terjebak dalam sebuah kesepakatan gelap yang bahkan ia sendiri tidak bisa mengendalikan? Semua yang ia lakukan, semua yang ia perjuangkan, kini menjadi beban yang begitu berat. "Sofia, Aku harus menyelesaikan ini. Aku tidak bisa melarikan diri." Jerry berkata dengan suara patah, wajahnya dipenuhi dengan air mata. "Aku telah melakukan semua ini untuk kita, tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Sofia terdiam sejenak, tetapi kemudian ia melangkah maju, mendekat ke arah Jerry dengan tekad yang tak tergoyahkan. "Aku tidak akan membiarkan kamu sendiri, Jerry," katanya dengan suara penuh keyakinan. "Jika ada cara untuk menghentikan ini, kita akan melakukannya bersama-sama. Kamu tidak bisa bertarung dengan ini sendirian." Jerry merasakan sebuah cahaya harapan yang mulai menyinari hatinya. Sofia tidak mundur. Ia berdiri di sampingnya meskipun segala sesuatu di sekitar mereka tampak suram. Jerry merasakan ikatan yang kuat,
lebih kuat dari segala ketakutan yang ia rasakan. Sophia benar, mereka tidak akan bisa keluar dari situasi ini sendirian. Tapi bersama, mungkin ada harapan. Jin itu kembali berbicara. Suaranya kini terdengar lebih mengancam, lebih dalam. Apa yang kalian coba lakukan? Kalian pikir bisa menghindari takdir ini? Tak ada yang bisa melawan kesepakatan ini, Jerry. Tidak ada yang bisa merubahnya. Jerry menatap Sophia, dan dalam tatapannya, ia merasakan sebuah keputusan baru. Jika aku harus membayar harga ini, aku akan melakukannya dengan cara yang benar. Bersama Sophia, bersama keluargaku, aku tidak akan biarkan takdir ini menghancurkan kami semua. Jin, Jerry berkata, suaranya penuh ketegasan. Aku sudah cukup. Jika harus mengakhiri perjanjian ini, aku akan menanggung konsekuensinya. Tapi aku tidak akan menyerah pada ketakutan ini. Sophia menggenggam tangan Jerry dengan erat, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Kami bersama, Jerry. Kami akan temukan cara untuk mengakhiri semua ini. Jin itu terdiam, dan dalam keheningan yang mencekam itu, Jerry merasa kekuatan yang menguasainya mulai berkurang. Mungkin, hanya mungkin, bersama-sama, mereka bisa menemukan jalan keluar dari perjanjian gelap ini. Jerry dan Sophia berdiri berdampingan di bawah pohon besar yang kini terasa semakin menakutkan. Di sekeliling mereka, udara malam begitu berat, seolah setiap nafas membawa beban yang tak tertahankan. Jin itu masih berdiri di hadapan mereka, tatapannya penuh dengan kekuatan gelap yang tak terlihat. Jerry merasakan sebuah kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya, tetapi kali ini ia tidak merasa lemah. Bersama Sophia, ada semangat yang tumbuh kembali, sebuah harapan yang belum sepenuhnya padam. Jin, aku tidak akan menyerah, Jerry berkata dengan tegas, meskipun suaranya masih gemetar. Aku tahu aku telah terjebak dalam perjanjian ini, tapi ada sesuatu yang lebih kuat dari takdir. Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku, hidup keluargaku. Sophia menggenggam tangan Jerry dengan erat, memberikan kekuatan yang luar biasa. Kami akan melawan bersama, Jerry. Kita tidak akan membiarkan diri kita hancur karena perjanjian gelap ini. Jin itu mengamati mereka dengan senyum sinis. Tubuhnya seolah mengalir seperti bayangan yang tidak bisa disentuh. Kalian pikir kalian bisa melawan takdir? Suaranya menggelegar. Tidak ada yang bisa mengubah kesepakatan ini. Semua yang kamu miliki, Jerry, adalah hasil dari perjanjian ini. Tidak ada jalan kembali. Kamu sudah terlalu dalam terjerat. Namun, kali ini, kata-kata Jin itu tidak mempengaruhi Jerry seperti sebelumnya. Ia merasakan sebuah kekuatan baru mengalir dalam dirinya, bukan dari kekuatan mistis yang diberikan Jin itu, tetapi dari cinta dan harapan yang diberikan oleh Sophia. Mereka berdua adalah keluarga, mereka adalah satu. Tidak ada kekuatan gelap yang bisa menghancurkan ikatan itu. Aku tahu aku sudah membuat pilihan yang salah, Jin. Jerry menjawab, suara penuh tekad. Tapi aku tidak akan menyerah pada takdir yang kamu tentukan. Aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Jin itu mengerutkan kening, seolah merasa terganggu dengan perlawanan yang datang dari Jerry dan Sophia. Kalian memang keras kepala, katanya dengan suara yang semakin dalam. Tapi percayalah, kalian tidak bisa melawan takdir. Aku sudah menguasai semuanya.
Hidupmu, bisnismu, bahkan keluargamu, semuanya ada dalam genggamanku. Sofia, yang sejak tadi mendengarkan dengan penuh perhatian, tiba-tiba melangkah maju. Tidak, Jin, kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami akan mencari cara untuk menghentikan ini. Kamu boleh mengancam kami dengan kekuatanmu, tapi kamu tidak bisa mematahkan hati kami. Senyuman Jin itu semakin lebar, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang mulai menunjukkan keraguan. Kalian benar-benar percaya kalian bisa keluar dari sini? Kalian pikir hanya dengan kata-kata seperti itu, kalian bisa mengakhiri perjanjian ini? Semua yang telah kalian raih datang dari pengorbanan darah, dan sekarang kalian harus menanggung konsekuensinya. Jerry menatap Jin itu dengan penuh kebencian. Jika harus membayar dengan darah, maka aku akan membayar dengan darahku sendiri. Aku tidak peduli lagi dengan segala yang sudah terjadi. Yang penting, aku dan Sofia bisa hidup tanpa ketakutan ini lagi. Perasaan kuat mulai mengalir dalam diri Jerry. Dalam dirinya, ada sebuah titik balik yang menumbuhkan kekuatan yang selama ini terkubur. Ia merasa, meskipun hidupnya telah lama terjebak dalam kesepakatan gelap ini, ia masih memiliki hak untuk memilih. Bukan Jin itu, bukan takdir, tetapi ia dan Sofia yang menentukan bagaimana akhir dari cerita ini. Jin itu menatap Jerry dengan tatapan tajam, seolah mencoba membaca setiap niat yang ada dalam hati Jerry. "Kau ingin melawan takdir, Jerry?" tanya Jin itu, suaranya penuh dengan keheranan. "Kau merasa memiliki kekuatan untuk itu?" Jerry mengangguk, meskipun hatinya berdebar kencang. "Aku mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku masih bisa mengubah masa depan. Kami akan menghentikan perjanjian ini. Apapun yang harus kami bayar, kami akan bayar bersama." Tiba-tiba, langit di atas mereka bergemuruh, seakan mengiringi kata-kata Jerry. Udara sekitar mereka semakin berat, dan sebuah cahaya yang sangat terang mulai muncul di sekitar Jin itu. Sebuah kekuatan yang besar, yang selama ini menyelimuti seluruh dunia Jerry, mulai terguncang. "Jerry," suara Jin itu terdengar semakin rendah, lebih penuh ancaman. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Menghentikan perjanjian ini bukan hanya soal kamu. Itu akan menghancurkan semuanya, hidupmu, keluargamu, bahkan dunia yang kamu kenal." Jerry merasa keringat dingin mengalir di sepanjang tengkuknya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, tidak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang gelap yang diciptakan oleh Jin ini. Sofia yang berdiri di sampingnya memberikan kekuatan lebih, sebuah dorongan yang membuat Jerry semakin yakin dengan langkahnya. "Tidak ada yang bisa menghancurkan kami, Jin," kata Sofia dengan suara penuh keyakinan. "Kami punya kekuatan yang lebih besar dari itu, cinta dan keberanian. Kami akan melawanmu bersama." Jin itu mendengus. Sebuah senyum mengejek terukir di wajahnya. "Cinta dan keberanian? Apakah itu yang kalian andalkan? Aku telah menguasai dunia ini dengan lebih dari sekadar itu. Dan kalian berdua berpikir bisa menghentikan ini dengan kata-kata kosong?" Namun, sebelum Jin itu bisa melanjutkan, sebuah kekuatan yang luar biasa meledak dari dalam tubuh Jerry. Sesuatu yang lebih besar dari apapun yang bisa ia bayangkan. Sesuatu yang telah ia simpan di dalam dirinya selama ini. Kekuatan yang datang dari ikatan sejati dengan Sofia.
Tanpa peringatan, cahaya itu melingkupi mereka, menyelimuti pohon besar dan semua yang ada di sekitarnya. Jin itu terkejut. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, ia merasakan sebuah kekuatan yang tak terduga. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya. Suara terdistorsi oleh cahaya yang semakin terang. "Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah menyerah," Jerry berkata dengan lantang, hatinya penuh dengan semangat baru. "Kami akan memutuskan takdir ini, kami akan bebas." Dengan sekejap, cahaya yang menyelimuti mereka semakin kuat, hingga akhirnya semua yang ada di sekitar mereka menjadi kabur, dan jin itu menghilang, tertelan oleh kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Jerry dan Sofia berdiri di tempat yang sama, terengah-engah, saling menatap dengan tatapan yang penuh kelegaan. Keputusan mereka, yang penuh dengan keteguhan hati dan cinta, telah membebaskan mereka dari perjanjian yang mengikat hidup mereka. Namun mereka tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Jerry merasa ada harapan baru. Harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka telah memenangkan pertempuran ini, tetapi apakah mereka benar-benar bebas? Itu adalah pertanyaan yang masih harus mereka hadapi di bagian akhir perjalanan mereka. Jerry dan Sofia berdiri dalam keheningan yang memecah ketegangan malam itu. Pohon besar yang menjadi tempat jin itu bersemayam kini tampak sunyi, seolah-olah semuanya telah kembali ke tempat asalnya. Namun meskipun jin itu telah menghilang, Jerry tahu bahwa ketenangan ini hanyalah sementara. Perjalanan mereka belum selesai. Mereka hanya baru saja memulai babak baru dalam hidup mereka yang penuh dengan ketidakpastian. Jerry menatap Sofia dengan tatapan penuh rasa terima kasih, namun juga kebingungan. Perasaan campur aduk menyelimuti dirinya. Kita benar-benar berhasil mengalahkan jin itu, Sofia. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang terjadi begitu cepat. Sofia menarik napas panjang, meletakkan tangannya di lengan Jerry, memberikan rasa tenang yang ia butuhkan. "Aku tahu, Jerry. Aku juga tidak pernah membayangkan kita akan sampai di titik ini. Tapi kamu benar. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menyerah. Kita harus terus maju." Jerry menggigit bibirnya. Pikirannya berlarian. Perjalanan ini telah mengubahnya, mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Semua yang ia miliki sekarang adalah hasil dari perjanjian yang kelam. Kesuksesan dalam bisnis, uang yang melimpah, ketenaran, semuanya datang dengan harga yang sangat tinggi. Namun, yang lebih penting dari itu, ia kini memiliki kebebasan. Sebuah kebebasan yang telah lama ia lupakan. Tapi Sofia, meskipun jin itu sudah hilang, aku merasa ada sesuatu yang masih mengikat kita. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Jerry menatap ke langit yang gelap, berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin kembali ke hidup lama kita. Tapi apakah kita bisa benar-benar bebas dari semua ini? Sofia mengangguk, mengerti keraguan yang ada dalam diri Jerry. Kita memang berhasil mengalahkan jin itu, Jerry. Tapi kita masih harus menghadapi kenyataan. Hidup kita sudah berubah. Tapi kita juga telah memilih untuk bertanggung jawab atas masa depan kita. Kita bisa memulai sesuatu yang baru bersama-sama. Tidak ada lagi bayang-bayang kelam yang harus kita takuti. Jerry merasa berat di dadanya. Ia tahu apa yang Sofia katakan benar.
namun rasa takut masih menguasai dirinya. Takut jika ada sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan menunggu mereka di depan sana. Takut jika mereka tidak benar-benar bebas, jika perjanjian itu masih mengikat mereka dengan cara yang tak mereka pahami sepenuhnya. Sofia, bagaimana jika jin itu? Bagaimana jika dia bukan satu-satunya? Suara Jerry bergetar, ketakutan mulai muncul kembali dalam dirinya. Bagaimana jika ada yang lain, sesuatu yang lebih kuat, yang lebih berbahaya? Sofia memegang wajah Jerry dengan lembut, memaksanya untuk menatap matanya. Jerry, aku tahu kamu takut. Kita semua takut, dan itu wajar. Tapi kita sudah membuat keputusan. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita harus mencari cara untuk melanjutkan hidup ini, mencari cara untuk memulihkan semuanya. Jerry terdiam sejenak, meresapi kata-kata Sofia. Ia menyadari bahwa hidup yang mereka jalani selama ini tidak pernah benar-benar mereka pilih. Semua itu datang dengan kekuatan yang tidak mereka kontrol, dengan janji yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Tetapi sekarang, dengan keberanian dan tekad yang diberikan oleh Sofia, Jerry merasa ia bisa mulai menata ulang hidup mereka. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk benar-benar bebas. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Jerry. Suaranya mulai tenang, meskipun masih ada rasa gelisah yang menghinggapi dirinya. Apakah kita pergi dari sini, menghindari semua yang ada di sekitar pohon itu? Atau ada cara untuk benar-benar mengakhiri semua ini? Sofia menatap pohon besar yang kini tampak kosong dan sunyi. Aku rasa kita harus mulai dengan menghadapi apa yang telah kita alami. Jangan lari, Jerry. Kita harus menghancurkan akar dari perjanjian ini, dan itu tidak bisa dilakukan dengan melarikan diri. Kita harus mencari tahu bagaimana mengakhiri semuanya dengan cara yang benar. Jerry menatap pohon itu dengan penuh perasaan campur aduk. Semua yang terjadi, semua yang telah ia rasakan, semua yang telah ia capai, semuanya berputar di dalam kepalanya. Ia tahu Sofia benar. Mereka tidak bisa terus menghindar. Mereka harus menghadapi kenyataan dan menghancurkan akar dari perjanjian ini. Meskipun itu berarti mereka harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dari mereka. Tapi Sofia, bagaimana kita tahu kita benar-benar akan bebas setelah ini? Jerry bertanya, suaranya penuh dengan keraguan. Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita tidak akan terjebak lagi? Sofia menggenggam tangan Jerry dengan erat, matanya penuh keyakinan. Kita akan melakukannya bersama, Jerry. Kita akan mencari jawaban, dan kita akan temukan cara untuk benar-benar bebas. Kita akan menghancurkan takdir yang mencoba mengendalikan kita, dan kita akan mulai hidup sesuai dengan pilihan kita sendiri. Tidak ada lagi yang bisa mengendalikan kita. Jerry menatap wajah Sofia, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang. Ia tahu bahwa meskipun jalan di depan masih penuh dengan ketidakpastian, mereka tidak akan pernah berjalan sendirian. Bersama Sofia, mereka akan menemukan jalan keluar. Bersama-sama, mereka akan menghadapi apapun yang datang, dan tidak ada lagi yang akan menghentikan mereka. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, mereka berdua melangkah maju, meninggalkan pohon besar yang menjadi saksi dari masa lalu mereka. Jalan di depan penuh dengan ketidakpastian, tetapi Jerry tahu bahwa mereka sudah memilih untuk melangkah, untuk mengejar kebebasan yang telah lama mereka impikan.
Jerry dan Sofia berjalan beriringan, menghilang ke dalam malam yang sunyi, meninggalkan pohon besar yang dahulu menjadi simbol perjanjian gelap mereka. Selama bertahun-tahun, pohon itu telah mengingatkan mereka akan pengorbanan yang mereka lakukan, akan pilihan yang keliru, dan harga yang harus dibayar untuk mencapai kesuksesan yang mereka nikmati. Namun malam ini, dengan keputusan mereka untuk menghadapinya, mereka tahu bahwa mereka tidak lagi terikat oleh bayang-bayang masa lalu. Perjalanan mereka belum selesai, dan meskipun rasa ketidakpastian masih menggelayuti pikiran mereka, ada sesuatu yang baru dalam diri mereka. Sebuah rasa kebebasan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Mereka tahu, jalan yang mereka pilih untuk menghancurkan perjanjian itu tidak mudah, tetapi mereka juga sadar bahwa tidak ada jalan pintas dalam hidup. Semua yang mereka miliki, termasuk rasa cinta dan pengorbanan yang mereka hadapi bersama, adalah bagian dari perjalanan yang harus mereka selesaikan dengan kepala tegak. Malam itu, mereka memutuskan untuk kembali ke tempat tinggal mereka yang sederhana. Tanpa gemerlap kesuksesan atau bayang-bayang pesugihan, mereka ingin memulai hidup baru, jauh dari ketergantungan pada kekuatan gelap yang pernah mereka terima. Sofia, yang sejak awal selalu mendukung Jerry dengan keyakinan dan keberanian, kini menjadi sosok yang lebih kuat dari sebelumnya. Begitu pula dengan Jerry, yang meskipun merasa ada banyak hal yang masih harus diperbaiki, akhirnya bisa merasakan damai setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Sesampainya di rumah, mereka duduk di beranda, meresapi ketenangan yang datang setelah badai. Tak ada suara selain angin malam yang lembut dan suara alam yang mengisi ruang. Jerry menatap Sofia dengan mata penuh rasa terima kasih. Aku tahu, aku tidak bisa pernah membayar semua yang telah kamu lakukan untukku, untuk kita. Kamu adalah alasan aku bisa melewati semuanya. Aku sangat bersyukur kamu ada. Sofia tersenyum lembut. Tangannya meraih tangan Jerry, menggenggamnya dengan erat. Jerry, kita sudah melewati semua ini bersama. Tidak ada yang perlu dibayar. Kita hanya perlu melangkah maju, bersama, seperti yang selalu kita impikan. Mereka duduk dalam keheningan, membiarkan perasaan itu mengalir begitu saja. Tak ada lagi rasa takut yang mengikat hati mereka. Tak ada lagi bayangan jin yang mengintai langkah mereka. Apa yang mereka miliki sekarang adalah kebebasan. Kebebasan untuk memilih, untuk hidup sesuai dengan hati nurani mereka sendiri. Hari-hari berlalu, dan mereka mulai menata kembali hidup mereka. Jerry memutuskan untuk kembali ke dunia yang dulu ia cintai, dunia perdagangan sate yang sederhana. Namun kini dengan sebuah niat yang berbeda. Ia ingin membangun usaha dari awal, tanpa bantuan kekuatan gelap, tanpa perjanjian dengan jin. Ia tahu bahwa kesuksesan yang datang dengan cara yang jujur lebih berharga daripada segala harta yang ia dapatkan sebelumnya. Meskipun tidak mudah, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Sofia mendukung keputusan Jerry. Mereka bersama-sama bekerja keras, menjalani hidup yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Tentu, ada tantangan yang harus mereka hadapi, tetapi mereka melakukannya dengan penuh keyakinan. Tidak ada lagi rasa takut yang mengintai, tidak ada lagi perasaan terperangkap oleh takdir yang tidak mereka pilih. Pada suatu malam yang tenang, saat mereka duduk bersama di beranda, Jerry melihat ke arah langit yang cerah. Kita benar-benar telah melakukannya, Sofia, katanya. Suaranya penuh dengan rasa puas. Kita bebas, dan aku tidak pernah merasa lebih bahagia dari ini.
Sofia mengangguk, matanya berbinar. Kebebasan itu datang dengan harga, Jerry. Tapi itu harga yang kita bayar dengan hati yang bersih. Aku yakin kita akan baik-baik saja. Mereka tahu perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Hidup akan selalu menghadirkan tantangan baru. Namun mereka sudah belajar bahwa bersama-sama mereka bisa menghadapinya. Tak ada yang bisa menghentikan mereka lagi. Mereka tidak lagi terikat oleh takdir yang ditentukan oleh jin, tetapi mereka sendiri yang menentukan arah hidup mereka. Suatu pagi, saat Jerry sedang menyiapkan sate di warung kecil mereka, seorang pria tua datang menghampiri. Jerry mengenalinya sebagai seorang tetangga yang sering datang untuk membeli sate. Pria itu tersenyum kepadanya, tatapan matanya penuh dengan kebijaksanaan. "Jerry, kamu tahu," kata pria itu pelan, "ketika seseorang memilih untuk keluar dari jalan yang salah dan kembali ke jalan yang benar, hidup mereka bisa berubah selamanya. Kamu sudah menemukan jalan itu." Jerry terdiam sejenak, merenungkan kata-kata pria itu. Ia tersenyum kecil, merasa bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat. "Terima kasih," jawabnya. "Saya merasa seperti akhirnya bisa melihat jalan yang benar." Pada saat itu, Jerry merasa sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa hidupnya kini berada di jalur yang benar, dan meskipun jalan tersebut penuh dengan tantangan, ia sudah siap untuk menghadapinya. Dengan Sofia di sisinya, mereka akan melewati segala rintangan dengan hati yang teguh dan penuh cinta. Mereka berdua menyadari bahwa meskipun masa lalu mereka kelam dan penuh dengan pengorbanan, masa depan yang mereka hadapi adalah milik mereka untuk dibentuk. Dan dengan kebebasan yang telah mereka raih, mereka akan terus berjalan bersama, menulis cerita baru dalam hidup mereka. Sebuah cerita yang tak lagi dikendalikan oleh kekuatan gelap, tetapi oleh keberanian dan cinta yang tak tergoyahkan. Akhirnya kisah Jerry dan Sofia bukan hanya tentang perjanjian gelap dan pengorbanan yang mereka lakukan, tetapi tentang kebebasan yang mereka peroleh setelah berani menghadapi takdir dan memilih untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Kisah Jerry dan Sofia mengajarkan kita bahwa dalam hidup tidak ada jalan yang benar-benar mudah atau tanpa pengorbanan. Terkadang kita terjebak dalam pilihan-pilihan yang keliru, terikat pada janji-janji atau kesuksesan yang datang dengan harga yang terlalu tinggi. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh perjalanan mereka, kebebasan sejati hanya bisa diraih dengan keberanian untuk menghadapi masa lalu dan memilih untuk melangkah ke arah yang benar. Keberanian untuk melepaskan diri dari pengaruh gelap dan memilih jalan yang penuh dengan tantangan, namun jujur adalah langkah yang tidak hanya memberikan kedamaian batin, tetapi juga memberi kita kesempatan untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Seperti Jerry dan Sofia, kita mungkin akan menghadapi ketakutan dan keraguan, tetapi kita harus ingat bahwa tidak ada yang lebih kuat dari tekad untuk mengubah hidup kita sendiri. Pesan utama yang dapat kita ambil adalah tidak ada perjanjian atau jalan yang layak untuk kita pilih jika itu mengorbankan kebebasan dan kedamaian hati. Kehidupan yang kita jalani adalah hasil dari pilihan-pilihan yang kita buat. Dan dengan keberanian untuk memperbaiki kesalahan serta memilih jalan yang benar, kita bisa menemukan kebahagiaan yang tak ternilai. Jangan takut untuk melepaskan apa yang mengikat kita, karena kebebasan sejati datang ketika kita berani mengambil kendali atas hidup kita.
setiap langkah menuju perubahan, meskipun penuh ketidakpastian, adalah langkah menuju kebahagiaan dan kedamaian sejati. Ingatlah, tak ada yang lebih berharga daripada hidup yang dijalani dengan hati yang bebas dan penuh cinta. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda.